Binmas Polres Bengkulu menghimbau kepada anak-anak kita untuk jangan sekali-kali untuk memakai knalpot racing ataupun knalpot pro. Untuk bulan ini kalau nggak salah perintah Pak Kapolda langsung apabila ketangkap lagi itu 3 bulan ditahan motornya maupun mobilnya. Berarti kalau 3 bulan sudah lebaran baru keluar, Pak. Untuk berikutnya mungkin masalah narkoba. Kebetulan untuk dari kita dalam artian anak-anak kita mudah-mudahan jangan sampai terbawa ataupun mencoba masalah narkoba. Nah, yang berikutnya lagi masalah situasi sekarang kebetulan mungkin mau masuk bulan puasa, mau masuk lebaran juga. 3C kejahatan, baik pencurian kendaraan bermotor, pencurian berat ataupun pencurian ringan. Jadi kami selaku dari Binmas Polres Kota Bengkulu, Pak, mari sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas kita. Semoga dalam kita menjalankan ibadah puasa nanti hingga sampai lebaran, situasi Kota Bengkulu yang jelas aman dan kondusif, tidak ada kejadian-kejadian yang istilahnya membahayakan, terutama juga untuk anak-anak kita, Pak. Alhamdulillah kalau saya lihat memang dari sekian banyak razia yang sering kita laksanakan, belum pernah ada ketangkap pengendaranya dari MTS Negeri 1. Itu alhamdulillah. Saya bukan uji karena saya lagi ngasih pencerahan di sini, bukan. Tapi selama saya ikut razia, kebetulan saya juga pernah di lalu lintas, belum pernah ada anak MTS Negeri 1 yang ketangkap razia, Pak. Bapak Ibu sekalian, kami datang ke MTS ini tidak sendiri, Bapak Ibu. Kami bersama rekan kami dari Astra Honda. Kebetulan sudah ada dipasang spanduk dan kami bekerjasama dalam hal ini untuk melaksanakan edukasi masalah safety riding. Nanti Bapak Nopal yang akan menyampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari kami sudah disampaikan tadi oleh Pak Plus, wakil dari Bapak Kasat, pesan-pesan atau himbauan Kamtibmas. Dan nanti sama-sama kita dengarkan materi yang kami sampaikan masalah safety riding. Dan untuk anak-anak nanti mungkin kami akan banyak lebih menyampaikan untuk pada anak-anak masalah kenakalan remaja dan lain sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Nopal secukupnya. Silakan Pak Nopal. Apa ya? Saya ada hadiah Bapak Ibu. Ada helm sama jaket kulit. Tapi sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Pernah dengar quizzes? Game online? Jadi kita ada namanya post test terlebih dahulu, hanya 10 soal. Itu hanya post test terlebih dahulu untuk sejauh mana Bapak Ibu paham tentang keselamatan. Setelah itu nanti baru yang quick test itu yang bakal dapat hadiahnya. Kalau motor saya di situ Pak. Jadi post test yang pertama nggak dapat apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi post test yang kedua baru dapat helm sama jaket. Kita menunggu 3 orang lagi Bapak Ibu ya. Ada ini sama Megi dan terakhir Lara Santi. Nilai 100. Bapak sih kayak jawabannya tadi Bapak. Jawabannya Bapak. Mau pas kan pakai mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nampal Junedi, Bapak Ibu dari Sarmoto Bengkulu. Di sini disarankan mantel yang baik. Yang baik itu adalah mantel Stella. Ini ada data kecelakaan berdasarkan dari sumber Korlantas, ya. Tahun 2021 ada 3.645 angka kecelakaan. 73% kendaraan yang terlibat itu adalah sepeda motor, dan 58% korbannya adalah di usia 14 sampai 39. Ini sumber bahayanya ada di sumbernya ada dari Korlantas Polri. Ini data kecelakaan Bapak Ibu. Nah, ada 3 faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor kendaraan. Dari faktor manusia ini bisa dilihat di gambar. Ada yang kayak gini nih, main motor, main handphone. Tangan satu, terus ini nggak ada di Kota Bengkulu ya Bapak Ibu ya. Ini jalur busway tapi dilewati oleh pengendara sepeda motor karena depannya ada polisi, jadi akhirnya mereka melanggar. Terus anak-anak SMP nih, ya kan, bocil 3, nggak pakai helm. Terus ini mengendarai sepeda motor yang belum mereka pahami. Contoh nanti ada di video. Jadi mulai dari pengetahuan akan berkendara seperti apa sih, naik motor itu seperti apa, ya kan. Terus teknik berkendara juga seperti apa sih. Mungkin ibu-ibu yang biasa pakai motor metik, pada di beralih motor sport itu pasti akan kaku, susah, betul ya. Nah, itu bisa jadi penyebab kecelakaan. Kesehatan juga Bapak Ibu. Kalau kesehatan itu bisa mempengaruhi kita dalam kendara, bisa berakibat kecelakaan. Contoh di video. Mungkin dia lagi sakit kepala, mungkin Bapak. Sakit kepala, minum obat yang ada pengaruhnya ngantuk. Jadi dia paksakan, ya kan? Terus apa lagi yang bisa menyebabkan kecelakaan dari segi faktor manusianya? Emosi. Kalau kita lagi ribut, jangan naik kendaraan Bapak Ibu. Kadang itu cuma dilewat kayak anak kecil atau di classroom baik bawanya ngamuk, ya kan? Oh, harus sepele padahal. Ya kan? Terus etika. Nah, etika itu yang harus kita, yang paling banyak di Bengkulu itu etika yang masih belum tahu Bapak Ibu. Maksudnya itu adab. Itu berkendara, ada kita menghormati peraturan, ya kan. Terus belok ke kiri, nah yang belok ke kiri, Yang belok kanan. itu juga ibu sih juga. Bapak-bapak juga. Ya kan. Oh bapak juga, yang mana bu? Ada apa? Sen kemana ke belok kiri? Jadi intinya pada saat kita melakukan perbelokan, ini pin lakukan sekitar 20-30 meter sebelum jauh-jauh, ya. Terus jangan lupa dimatikan. Nah ini kepada terkadang manusia tak luput akan lupa. Dari segi faktor kendaraan ada 2 Bapak Ibu, ada perawatan dan modifikasi. Kalau perawatan, kalau kita di Honda, servislah sepeda motor di Ahas, sudah terjamin mekaniknya dan terjamin spek partnya. Ya, nah ini juga yang saya bilang tadi, modifikasi ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena dia mau berbelok atau berhenti, kita tidak kelihatan. Lampu indikator tidak ada, ya kan? Terus juga melebihi batas maksimal kendaraan. Sama ini juga bannya jadi ban cacing kalau versi anak-anak sekarang. Padahal ban sudah jelas dibuat dari pabrik, sudah ada ukuran dan tekanan tertentu. Dan ini knalpot, ya, knalpot toa apa namanya? Ini yang Pak Polisi bilang tadi lagi mau berangkat knalpot buang. Ini dari segi faktor kendaraan Bapak Ibu ya. Dari segi faktor lingkungan ada 3. Yang pertama pengguna jalan lainnya, kedua kondisi jalan, dan ketiga adalah cuaca. Pengguna jalan lainnya itu di jalan raya Bapak Ibu, itu bukan cuma kita aja. Pasti ada orang lain, ya. Itu juga kondisi jalan, ya bisa jadi
bergelombang yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Terus cuaca, hujan, angin itu juga bisa menyebabkan kecelakaan Bapak Ibu. Ini dari segi faktor lingkungan. Di 3 faktor ini tadi, paling besar faktor penyebab kecelakaan adalah faktor manusianya. Ya. Salah satu kali, teman-teman, tadi instruktur security Honda menjelaskan bahwa helm dapat mengurangi dampak negatif benturan yang diterima oleh kepala kita ketika kita terjatuh atau mengalami kecelakaan. Kali ini kita akan mensimulasikan apakah benar helm dapat mengurangi dampak negatif benturan dengan menggunakan buah semangka. Oke teman-teman, kita akan coba jatuhkan semangka ini ke bawah dengan ketinggian yang sama ya. Seperti ini, nanti kita akan coba yang pakai helm ya. Oke, siap-siap kita jatuhkan sama-sama. Kita lihat apa yang terjadi ketika semangka ini membentur jalan beton yang ada di bawah. 1, 2, 3. Ya, itu diibaratkan kepala kita semangka Bapak Ibu. Kalau naik motor tidak pakai helm, ditunggu apa? Jatuh ke aspal. Sekarang kita akan coba jatuhkan helm yang sudah kita pakai ya. Kita klik talinya, kita pasang visornya, kita lihat sama-sama apakah benar helm dapat meminimalis dampak negatif benturan. Siapkan? Dengan ketinggian yang sama. 1, 2, 3. Saya helm itu saya palak Bu. Ya, lebih baik helmnya hancur. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah simulasikan sama-sama menggunakan sebuah semangka. Apakah benar helm dapat meminimalis dampak negatif benturan yang diterima oleh kepala kita ketika kita terjatuh atau mengalami kecelakaan dan membentur sesuatu? Ternyata yang disampaikan oleh instruktur security Honda benar adanya. Bahwa helm sangat penting dan dapat meminimalis dampak negatif benturan. Untuk itu, terus ikuti dari tadi. Ini sengaja dilakukan dengan menggunakan perlengkapan yang lengkap. Ibaratkan perlengkapannya yang hancur, lebih baik perlengkapannya yang hancur, sobek, daripada anggota badan kita yang hancur. Iya. Intinya seperti itu sih Pak. Kalau naik motor minimal pakai helm. Saya minimal mungkin pakai helm. Tapi jangan lupa diklik. Kebanyakan bapak kok kalau pakai helm, pakai talinya udah dikancing. Ibu-ibu itu. Tidak, bapak. Saya udah lama ngomong ibu terus pas saya diputus. Ya, itu perlengkapan. Jadi emang perlengkapan berkendara itu tidak dapat mencegah dari kecelakaan, namun dapat mengurangi dampak negatif, ya. Terus meningkatkan kemampuan dalam pengendalian sepeda motor dan meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Ada yang bilang di jalan itu mau cari alamat, cari tujuan, cari jati diri. Ada juga bilang di jalan mereka mau cari angin, cari tahu. Padahal sebenarnya di jalan itu kita harusnya cari aman, karena tanpa keselamatan hal-hal yang berharga dalam hidup tak dapat kita temukan. Pakai jaket dan helm, cari aman. Harus fokus. Kadang nengok kanan kiri di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Di jalan tadi ada orang lain sama gitu. Antara kendaraan satu dan kendaraan lain itu ada jalan aman. Kenapa? Karena kita tidak tahu di depan itu dia bisa jadi berhenti mendadak atau dia berhenti karena ada yang nak nyebrang atau ada satu kali di depan. Dan di jalan jangan
fokus di handphone, fokuskan ke depan. Pas kita pergi, utama siap pria atau cowok, pas tikungan, nggak usah ngebut Bapak Ibu, karena kita tidak tahu di depan itu jalan seperti apa dan kondisinya seperti apa. Ini tuh yang anak muda atau yang belum nikah, ini waktu ya masih SMS lah ya, masih belum WA segala macam. Intinya janganlah bermain di pinggir jalan. Di sini ada suatu persimpangan di mana terjadi kecelakaan sangat hebat. Mobil kecelakaan, si cowok ini meninggal, si cewek ini di kaki diamputasi. Ini masalahnya sepele Bapak Ibu. Penyebabnya oleh cowok ini. Dia menipu, sudah tahu depan ada persimpangan dengan kecepatan tinggi, tapi tiba-tiba ada kucing yang melintas. Dan terjadi kecelakaan yang tadi. Kalau ini diibaratkan keluar dari badan kita Bapak Ibu. Ada 4 orang dalam mobil, pengemudi keluar, penumpang yang di belakang keluar juga, hanya satu yang tidak keluar, yang di samping. Kenapa? Karena dia menggunakan safety belt. Yang lainnya tidak menggunakan safety belt, hanya dia yang menggunakan. Jadi jangan dianggap sepele, ya kan? Terkadang anak-anak muda ingin menunjukkan mencari perhatian lawan jenis dengan cara hal-hal yang bodoh. Kalau ini mobil, kalau motor mungkin Scoopy, anak-anak motor ya. Karena itu sangat berbahaya untuk diri dia dan orang lain. Oke.